Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu semua. Kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit tutorial bagaimana cara berkolaborasi dengan menggunakan akun belajar dengan aplikasi Google Docs. Jadi Bapak Ibu, pertama kali yang akan kita lakukan adalah kita buka terlebih dahulu browser Google Chrome, kemudian kita klik Gmail, kita login terlebih dahulu, kita klik Gmail, kemudian kita masukkan akun kita. Di sini saya sudah pernah menggunakan akun belajar saya sebelumnya, jadi saya tinggal klik akun tersebut. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah masuk dengan akun belajar, Bapak Ibu tinggal memasukkan email dari akun belajar, kemudian masukkan passwordnya. Oke. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini kita sudah berada di email akun belajar. Nah, ciri-ciri dari email akun belajar di sini adalah di profil sebelah kanan atas itu ada belajar.id, ya. Kemudian Bapak Ibu, karena kita akan berkolaborasi dengan Google Docs, menu dari Google Docs itu ada di Google Drive, ya. Jadi kita buka dulu Google Drive-nya dengan cara klik bintang, bukan bintang tapi titik 9, kemudian kita klik Drive. Oke. Nah, jadi ini Drive dari akun saya sendiri. Bapak Ibu, sedikit informasi bahwa untuk Google Drive ini dalam akun belajar, file storage-nya di sini saya sudah menggunakan 57,4 MB terpakai, gitu ya. Nah, kalau di akun belajar itu file storage-nya unlimited Bapak Ibu. Jadi berapapun yang file yang akan kita simpan di drive ini insya Allah akan muat. Dan beda dengan drive di akun personal, yaitu akun gmail.com, kapasitasnya hanya 15 GB. Jadi kalau kita menggunakan akun gmail.com, maka di sini akan tertera 57,4 MB terpakai dari 15 GB. Nah, biasanya seperti itu. Nah, jadi karena kita menggunakan akun belajar, maka yang tertera di sini adalah hanya size yang terpakai saja. Oke, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke membuka Google Docs dengan cara klik baru atau new kalau Bapak Ibu yang masih berbahasa Inggris. Kemudian kita klik Google Dokumen. Kemudian kita ambil dokumen kosong. Oke, jadi kolaborasi di sini maksudnya Bapak Ibu, kita bisa mengerjakan sebuah file secara keroyokan atau bisa mengerjakan file secara bersama-sama. Jadi misalkan si A, si B, si C, misalkan ya, si A, si B, si C ingin membuat soal ujian semesteran misalkan, karena mereka mengajar di kelas di tingkat yang sama. Nah, jadi soal nomor 1 sampai 10 mereka bagi si A yang membuat, kemudian 11 sampai 20 yang membuat si B, 21 sampai 30 si C misalkan. Nah, biasanya kalau di Microsoft Word kita membuat soal itu biasanya kita kan masing-masing membuat soal itu dengan file yang berbeda karena kita
mengerjakannya di komputer yang berbeda. Nah, kalau di Google Docs itu kita bisa mengerjakannya dalam satu file dengan cara kolaborasi. Ya, kita kasih contoh ya Bapak Ibu. Misalkan saya adalah salah satu guru yang akan berkolaborasi dengan si B dan si C. Ya, kemudian saya buatkan dulu soal nomor 1. Oke, soal nomor 2. Oke, soal nomor 3. 4. Oke, nomor 5. Oke, 6. 7. 8. 9. 10. Oke. Nah, kita sudah mengerjakan satu file soal. Jadi kita pengen file ini juga kita share kepada si B dan si C, misalkan ya. Si B dan si C dan mereka juga mengerjakan di file yang sama, ya. Namun sebelumnya Bapak Ibu, sebaiknya kita ganti dulu nama filenya. Nama filenya kita buat di sini. Cara mengganti file kita tinggal klik ya. Di sini di sudut kiri atas di atas file kita buat di sana nama filenya, misalkan soal ujian semester contoh. Oke, kita tinggal klik, kemudian tinggal klik di dalam page dari dokumen kita. Bapak Ibu, dalam Google Docs ini sebenarnya kita tidak perlu melakukan penyimpanan ya seperti apa yang kita lakukan di Microsoft Word, karena di Google Docs ini setiap ada perubahan maka dia akan tersimpan otomatis. Ya, setiap ada perubahan maka dia akan tersimpan otomatis. Jadi kita tidak perlu ada Ctrl S atau save seperti layaknya kita melakukan di Microsoft Word. Nah, kita ingin dokumen ini atau file ini kita bagikan kepada yang lain ya, kepada si B dan si C agar mereka bisa mengerjakan soal mereka di file yang sama dengan kita. Nah, caranya Bapak Ibu, kita klik file, kemudian kita klik bagikan, atau kalau masih berbahasa Inggris klik share ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu Bapak Ibu apa nama akun atau email dari si B dan si C ya, si B dan si C kita tahu dulu. Nah, misalkan saya sudah tahu ya nama email dari teman kita, misalkan Lili Christina 8@guru.smp.belajar.id. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau dia sudah benar, kalau kita sudah mengetik email yang benar atau akun yang benar, maka ketika kita ketik ID yang terakhir, maka akan muncul pilihan email yang benar itu Bapak Ibu. Oke, jadi kita tinggal klik email tersebut. Nah, kemudian jangan lupa kita untuk mencentang atau memilih salah satu status dari teman kita. Apakah dia hanya pengakses lihat saja, apakah dia pemberi komentar, apakah dia editor. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau pengakses lihat saja berarti penerima dari dokumen ini hanya bisa melihat saja tanpa bisa berkomentar dan tanpa bisa mengedit. Kemudian kalau kita pilih pemberi komentar, berarti penerima ini boleh berkomentar, bisa berkomentar, tapi dia tidak bisa mengedit. Nah, tapi kalau kita kasih aksesnya sebagai editor, maka dia bisa mengedit, bisa berkomentar, dan bisa melihat saja. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seseorang yang kita kirimkan dokumen, kita harus pastikan terlebih dahulu aksesnya itu sebagai apa, apakah sebagai editor, pemberi komentar, dan pengakses lihat saja. Karena salah saja di sini Bapak Ibu, ini bisa berakibat fatal gitu ya, berakibat fatal. Contohnya kita mau memberikan sebuah soal kepada seseorang ya, dan kita nggak ingin soal tersebut bisa mereka akses atau bisa mereka edit. Ternyata kita membuatnya sebagai editor. Nah, mereka bisa leluasa saja mengedit soal kita, ngacak-acak soal kita gitu ya.
Nah, tapi ya tergantung dengan rencana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin berkolaborasi dengan teman-teman kita untuk membuat soal, ya jadikan akses mereka sebagai editor. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita tinggal kirim. Oke, kita tinggal kirim. Nah, kita coba ya. Kita coba untuk membuka akunnya Lili Gustina 28. Oke. Nah, Bapak Ibu, nah ini sudah muncul di inbox Gmailnya Lili Gustina soal ujian semester invitation to edit. Nah, undangan untuk ngedit. Nah, kita tinggal buka. Oke, open in docs. Open dokumennya. Oke. Oke, nah jadi file yang telah dikirim oleh si A tadi sudah sampai di si B gitu ya, sudah sampai ke si B, dan si B bisa langsung ngedit soalnya dari nomor 11 sampai nomor 20 ya. Oke, coba 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Nah, Bapak Ibu, setiap ada perubahan itu akan langsung disimpan otomatis oleh si Google Docs. Jadi kita tidak perlu penyimpanan lagi. Nah, ini masih di akunnya si B. Nah, kita coba ya. Bapak Ibu, kita coba lihat di akun si A tadi apakah sudah berubah dokumennya sampai nomor 20. Coba. Oke, sudah langsung berubah Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itulah proses dari kolaborasi. Oke, Bapak Ibu, mungkin sekian untuk tutorial bagaimana berkolaborasi dengan Google Docs. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.